Pengamat MotoGP Carlo Pernat khawatir terhadap keganasan Marc Marquez sebagai rekrutan baru Ducati bakal monopoli kemenangan di MotoGP. Lagi-lagi, Marquez menunjukkan taringnya di atas lintasan. Kali ini, giliran MotoGP Argentina 2025 yang menjadi panggung aksinya akhir pekan lalu. Baby Alien benar-benar tak tersentuh saat menggeber Desmosedici GP25 di sirkuit Termas de Rio Hondo. Bagaimana tidak? Marquez tampil bak penguasa dengan hasil sempurna menyabat pole position, lalu merajai sprint race dan balapan utama tanpa perlawanan berarti. Kemenangan ini makin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 setelah sebelumnya tampil dominan di seri pembuka. Dua kemenangan beruntun di sprint dan main race membuat Marquez mengoleksi total 74 poin, unggul jauh 31 angka dari rekan setimnya Francesco Bagnaia. Dominasi luar biasa ini pun tak luput dari perhatian Carlo Pernat. Sang pengamat kondang asal Italia itu tak ragu melontarkan pujian setinggi langit untuk Marquez yang lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai momok menakutkan bagi para rival, termasuk Bagnaia di GP Argentina. Namun bukan hanya Marc yang mencuri perhatian. Alex Marquez, sang adik yang berlaga bersama Gresini Racing, juga mendapat apresiasi dari Pernat. Duo Marquez kini seperti penguasa baru MotoGP setidaknya dalam dua seri awal musim ini. Grand Prix Argentina, apa yang bisa saya katakan selain Marc Marquez adalah bintangnya. Adiknya juga tampil luar biasa, ujar Pernat kepada GP1. Keduanya telah memonopoli MotoGP seperti halnya yang dilakukan Ducati. Jika kita lihat ke belakang, 5 besar diisi oleh Ducati. Ini membuktikan bahwa banyak hal telah berubah dibandingkan musim sebelumnya. Pernat juga menyoroti berbagai upaya tim lain untuk menyaingi Ducati. Meskipun Aprilia, Yamaha, dan Honda telah menggelontorkan banyak dana, serta adanya berbagai konsesi regulasi, nyatanya Ducati tetap sulit digoyahkan. Bahkan KTM yang dulu sempat menjanjikan kini justru mengalami kendala finansial. Namun di balik semua pujian, Pernat juga mengingatkan dampak negatif dari dominasi Marquez. Ya, justru karena performa yang terlalu superior, pria yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi itu khawatir kompetisi akan kehilangan daya tariknya. Saya pikir jika kompetisi terus berjalan seperti ini, kejuaraan akan terasa membosankan, ujarnya. Bagus untuk Marquez, tapi buruk bagi persaingan itu sendiri, tambahnya. Pernat menyadari bahwa dominasi ini tak terhindarkan. Kombinasi antara bakat luar biasa Marquez dan performa motor Ducati yang superior adalah resep maut yang sulit dikalahkan. Lebih jauh lagi, ia juga melihat ada perubahan besar dalam gaya balap Marquez. Kini, ia lebih bersih, lebih matang, dan lebih terkendali. Dia benar-benar bangkit. Marquez yang kita lihat sekarang adalah versi terbaiknya, ungkap Pernat. Dia telah banyak melatih fisiknya dan ketika seorang fenomena seperti Marquez berada di atas motor terbaik, hasil seperti ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Jika kalian perhatikan, Marquez tak lagi sering terjatuh. Gaya balapnya kini lebih rapi dan presisi pungkasnya. Pengamat MotoGP Carlo Pernat khawatir terhadap keganasan Marc Marquez sebagai rekrutan baru Ducati bakal monopoli kemenangan di MotoGP. Lagi-lagi, Marquez menunjukkan taringnya di atas lintasan. Kali ini, giliran MotoGP Argentina 2025 yang menjadi panggung aksinya akhir pekan lalu.
Baby Alien benar-benar tak tersentuh saat menggeber Desmo Sedici GP25 di sirkuit Termas Derio Hondo. Bagaimana tidak, Marquez tampil bak penguasa dengan hasil sempurna menyabat pole position, lalu merajai sprint race dan balapan utama tanpa perlawanan berarti. Kemenangan ini makin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 setelah sebelumnya tampil dominan di seri pembuka. Dua kemenangan beruntun di sprint dan main race membuat Marquez mengoleksi total 74 poin, unggul jauh 31 angka dari rekan setimnya Francesco Bagnaia. Dominasi luar biasa ini pun tak luput dari perhatian Carlo Pernat. Sang pengamat kondang asal Italia itu tak ragu melontarkan pujian setinggi langit untuk Marquez yang lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai momok menakutkan bagi para rival, termasuk Bagnaia di GP Argentina. Namun bukan hanya Mark yang mencuri perhatian. Alex Marquez, sang adik yang berlaga bersama Gresini Racing, juga mendapat apresiasi dari Pernat. Duo Marquez kini seperti penguasa baru MotoGP setidaknya dalam 2 seri awal musim ini. Grand Prix Argentina, apa yang bisa saya katakan selain Marc Marquez adalah bintangnya. Adiknya juga tampil luar biasa, ujar Pernat kepada GP1. Keduanya telah memonopoli MotoGP seperti halnya yang dilakukan Ducati. Jika kita lihat ke belakang, 5 besar diisi oleh Ducati. Ini membuktikan bahwa banyak hal telah berubah dibandingkan musim sebelumnya. Pernat juga menyoroti berbagai upaya tim lain untuk menyaingi Ducati. Meskipun Aprilia, Yamaha, dan Honda telah menggelontorkan banyak dana, serta adanya berbagai konsesi regulasi, nyatanya Ducati tetap sulit digoyahkan. Bahkan KTM yang dulu sempat menjanjikan kini justru mengalami kendala finansial. Namun di balik semua pujian, Pernat juga mengingatkan dampak negatif dari dominasi Marquez. Ya, justru karena performa yang terlalu superior, pria yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi itu khawatir kompetisi akan kehilangan daya tariknya. Saya pikir jika kompetisi terus berjalan seperti ini, kejuaraan akan terasa membosankan, ujarnya. Bagus untuk Marquez, tapi buruk bagi persaingan itu sendiri, tambahnya. Pernat menyadari bahwa dominasi ini tak terhindarkan. Kombinasi antara bakat luar biasa Marquez dan performa motor Ducati yang superior adalah resep maut yang sulit dikalahkan. Lebih jauh lagi, ia juga melihat ada perubahan besar dalam gaya balap Marquez. Kini, ia lebih bersih, lebih matang, dan lebih terkendali. Dia benar-benar bangkit. Marquez yang kita lihat sekarang adalah versi terbaiknya, ungkap Pernat. Dia telah banyak melatih fisiknya dan ketika seorang fenomena seperti Marquez berada di atas motor terbaik, hasil seperti ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Jika kalian perhatikan, Marquez tak lagi sering terjatuh. Gaya balapnya kini lebih rapi dan presisi, pungkasnya. Dominasi Marquez bersaudara kembali menjadi sorotan. Seperti deja vu, Mark finish di depan Alex sekali lagi. Namun, balapan kali ini penuh kejutan. Ada momen-momen menegangkan ketika Alex berhasil merebut pimpinan balapan selama beberapa lap. Dani Pedrosa pun memberikan analisis mendalam tentang pertarungan sengit ini. Ini luar biasa. 90 kemenangan adalah angka yang gila. Dan yang lebih mengagumkan, dia masih punya banyak peluang tahun ini untuk menambah koleksi trofinya, ujar Pedrosa. Pedrosa juga mengenang gaya balap legenda Angel Nieto. Angel selalu bercerita tentang bagaimana dia menjalani balapan, saya tetap di belakang, membiarkan balapan mengalir, lalu di lap-lap terakhir, dia melakukan serangan yang menentukan. Dan lihatlah Mark,
Dalam 2 balapan terakhir ini, dia melakukan hal yang sama persis. Kita berbicara tentang hampir 100 kemenangan. Dari 2010 hingga sekarang, sudah 15 tahun berlalu. Aku tak tahu persis berapa persentase kemenangannya, tapi yang jelas dia memenangkan setengah atau lebih dari balapan yang dia ikuti, kata Pedrosa dengan mata berbinar. Statistik Mark benar-benar luar biasa. Jika dia bisa mempertahankan performa ini sepanjang musim, dia bisa semakin dekat ke angka 100 kemenangan. Tambahnya dengan penuh keyakinan. Tapi bukan hanya Mark yang tampil memukau, Alex Marquez juga tampil luar biasa. Dia benar-benar bertarung habis-habisan. Bahkan ketika Mark sempat membuat kesalahan dan Alex mengambil alih pimpinan balapan, ungkap Pedrosa, ada satu momen yang bikin kita semua tegang. Sepertinya Mark akan segera menyalipnya dengan sekitar 7 atau 8 lap tersisa. Tapi Alex, dia justru menaikkan ritmenya dengan luar biasa. Rekor lap tercipta, kecepatannya naik drastis, dan dia bahkan lebih cepat 3 hingga 4/10 detik dari ritmenya sebelumnya. Dia benar-benar membuat Mark kerepotan, ujar Pedrosa dengan penuh antusiasme. Namun balapan kali ini bukan tanpa drama. Mark mengalami beberapa momen sulit, motornya bergetar hebat, keluar jalur, bahkan hampir kehilangan kendali. Pedrosa pun menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi jalannya balapan. Saat 2 pembalap teratas di grid memimpin, mereka punya 2 pilihan, bertarung satu sama lain dan berisiko disalip pembalap lain atau bermain cerdas dengan menjaga ban dan mempertahankan ritme. Mark paham betul ini, jelas Pedrosa. Dia tahu kalau dia harus menjaga ban, tapi di saat yang sama, dia tak bisa kehilangan ritme. Ini adalah keseimbangan yang sulit, tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Tambahnya, di sisi lain, nasib kurang bersahabat bagi Pecco Bagnaia. Awal musim ini jelas bukan yang dia harapkan. Mark tampil sempurna dalam 2 akhir pekan terakhir, sementara Pecco justru kehilangan poin, kata Pedrosa dengan nada serius. Namun, ia yakin bahwa peluang Pecco belum habis. Akan ada momen di mana dia kembali ke puncak. Sprint, pole position, kemenangan, itu semua masih dalam jangkauannya. Katanya penuh optimisme. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, adakah pembalap lain yang bisa menantang Mark? Jika tidak, Pecco akan semakin tertinggal. Tapi ada satu hal yang harus kita apresiasi dulu, mungkin Pecco akan melakukan kesalahan besar atau bahkan terjatuh. Tapi kali ini, dia berhasil menyelesaikan 2 sprint dan 2 balapan dengan poin yang cukup baik. Itu pertanda bahwa dia mulai memahami cara menghadapi situasi sulit, lanjut Pedrosa. Austin bisa jadi titik baliknya. Tapi kita juga tahu, Austin adalah kerajaan Marquez. Jadi pertanyaannya, mampukah Pecco menjungkir balikan dominasi Mark? Kata Pedrosa penuh rasa ingin tahu. MotoGP Argentina 2025 yang digelar di Autodromo Termas de Rio Hondo menjadi ajang penuh drama bagi Francesco Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu pulang dengan rasa kecewa setelah gagal menunjukkan performa terbaiknya, sementara rekan setimnya, Marc Marquez, tampil begitu perkasa. Bagnaia masih kesulitan menemukan ritme terbaiknya meski berhasil finish ketiga di sprint race dan keempat di balapan utama. Di sisi lain, Marquez justru berlaga tanpa celah. Pembalap Spanyol itu tampil dominan dengan kemenangan gemilang di kedua sesi, membuatnya semakin sulit dihentikan di puncak klasemen. Tak bisa dipungkiri, hasil ini membuat Bagnaia mulai merasa gusar. Ia sadar bahwa dirinya belum berada di level terbaik, padahal ia sangat berharap bisa mengimbangi rekan setimnya.
Saya berharap lebih dari diri saya sendiri, tetapi sejak awal balapan saya kesulitan menemukan ritme, kata Bagnaia, dikutip dari Motosan. Memang benar bahwa saya tidak secepat dua pembalap teratas. Pada bagian pertama balapan, saya lebih lambat 1/10 detik di beberapa lap dan itu cukup untuk kehilangan peluang bertarung di depan. Meski kecewa, Bagnaia tetap berpikir realistis. Finish keempat bukan hasil terburuk, namun ia tidak bisa mengabaikan ancaman nyata yang ada di depannya, Marquez yang semakin sulit digoyahkan. Bagi Bagnaia, musim ini terasa berbeda. Ia kini berhadapan dengan rival yang jauh lebih konsisten dan minim kesalahan. Marquez dengan segudang pengalaman dan 8 gelar juara dunia menjadi tantangan besar yang sulit ditaklukkan. Lebih parahnya lagi, seri berikutnya adalah MotoGP Americas 2025 di Circuit of the Americas COTA, Austin, Texas, sirkuit yang selalu menjadi wilayah kekuasaan Marquez. Dengan karakter lintasan yang berlawanan arah jarum jam dan mayoritas tikungan kiri, Marquez nyaris tak tersentuh di sana. Ini bukan situasi terburuk saya, tahun lalu jauh lebih sulit, ujar Bagnaia. Tapi bedanya musim ini saya punya rival yang lebih konsisten dan Marquez tidak akan membuat kesalahan. Selisih 31 poin adalah jarak yang besar dan Austin sudah menanti. Dia sangat kuat di sana, jadi kami harus segera menemukan solusi dan mencoba merebut kembali setiap poin. Bisakah Bagnaia bangkit dan membalas di seri berikutnya? Ataukah Marquez akan semakin menjauh di puncak klasemen? Satu yang pasti, persaingan musim ini akan semakin panas. Autodromo Termas de Rio Hondo menjadi saksi pertarungan epik antara dua bersaudara di puncak MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez, sang maestro roda 2, sukses menaklukkan Alex Marquez dalam duel dramatis untuk mengamankan kemenangan keduanya musim ini. Balapan utama yang digelar pada Senin 17 Maret dini hari waktu Indonesia Barat dimulai dengan tensi tinggi. Marc dan Alex, dua bersaudara Marquez, mengisi dua posisi terdepan dan langsung melesat meninggalkan lawan-lawan mereka. Sementara itu, Francesco Bagnaia dan Johann Zarco terlibat duel panas di belakang mereka. Namun, insiden pertama datang cepat. Marco Bezzecchi terjatuh di tikungan pertama, menandai awal drama balapan ini. Memasuki putaran keempat, ketegangan semakin meningkat. Alex Marquez berhasil mengambil alih pimpinan balapan setelah Marc sedikit melebar di tikungan pertama. Di saat yang sama, Franco Morbidelli tampil agresif. Ia dengan cekatan menyalip Zarco dan kemudian Bagnaia untuk merebut posisi ketiga. Saat balapan memasuki lap ke-10, pertarungan di barisan depan semakin menarik. Alex dan Marc telah menjauh sejauh 0,7 detik dari Morbidelli, sementara Bagnaia yang berada di posisi keempat mulai keteteran, tertinggal 1,3 detik. Marc terus membuntuti Alex dengan jarak di bawah 0,3 detik, bahkan sempat hampir kehilangan keseimbangan di tikungan 6 pada lap ke-15. Namun pengalaman dan insting balapnya yang luar biasa membuatnya tetap bertahan. Memasuki 10 putaran terakhir, dua bersaudara ini sudah benar-benar meninggalkan pesaingnya. Jarak mereka dari Morbidelli membengkak hingga 2,5 detik. Di titik inilah Marc mulai menunjukkan agresivitasnya. Putaran ke-18 menjadi momen pertama Marc mencoba menyalip. Dengan manuver berani dari sisi dalam, ia mencoba melibas Alex, tetapi melebar.
Alex memanfaatkan celah ini dan langsung kembali memimpin dengan keunggulan 0,470 detik. Namun, Mark belum menyerah. Pada lap ke-21, ia melakukan serangan pamungkasnya memanfaatkan slipstream. Mark meluncur ke depan di tikungan 5, menyalip Alex dengan presisi sempurna. Tak hanya itu, dalam sekejap, ia langsung membuka jarak 0,4 detik. Seakan menemukan ritme emasnya, Mark semakin melaju kencang. Pada putaran ke-23, jaraknya dari Alex telah melewati 1 detik. Tak ada yang bisa mengejarnya lagi. Marc Marquez akhirnya menyentuh garis finish sebagai pemenang, disusul Alex di posisi kedua, sementara Franco Morbidelli melengkapi podium ketiga. Kemenangan ini semakin mengukuhkan Marc sebagai ancaman terbesar di musim 2025. Apakah dominasi Marquez bersaudara akan terus berlanjut? Kita nantikan aksi mereka di seri berikutnya.